telah dilaksanakan harmonisasi, yaitu tentang dan pembulatan konsep oleh Bapemberda terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, yang mana memang sudah 1 tahun yang lalu yang kita inisiasi, yaitu tentang perda yang pertama, perda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan yang kedua pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Nah, dengan pemateri yang kami laksanakan itu yaitu dari Kementerian Hukum Kanwil Jawa Timur. Kegiatan harmonisasi dan pembulatan konsep ini adalah kegiatan yang untuk menyelaraskan, memastikan kesesuaian dengan peraturan daerah yang disusun oleh DPRD ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sedangkan tujuan dari kegiatan harmonisasi yang kami laksanakan ini yaitu untuk Raperda Kesejahteraan Sosial yang disampaikan tadi dalam pembahasan dengan pemateri adalah bahwa naskah akademik dan Raperda dimaksud sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berkaitan tentang kesejahteraan sosial ini, yaitu produk hukum daerah, dan ada sedikit koreksi, memang tadi ada sedikit koreksi yang berkaitan dengan substansi dari Raperda yang kita harus sempurnakan. Jadi dari tata naskah dan redaksional untuk disempurnakan. Nah, ini tugas Bapemberda nantinya untuk menyempurnakan. Sedangkan untuk Raperda fasilitasi pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, ini masih cukup banyak yang harus kita perbaiki. Nah, karena di sana terjadi hal-hal yang melampaui kewenangan sebenarnya. Nah, ini yang harus kita sempurnakan, dan ini nanti akan terus kita laksanakan penyempurnaannya terkait dengan 2 Raperda ini. Ini menjadi tugas Bapemberda untuk menyelesaikan nantinya untuk kelanjutannya. Ya, jadi tahapan-tahapan ini akan kita patuhi. Jadi sekarang dalam tahap harmonisasi sudah kami laksanakan tadi, dan ini yang nanti menjadi tugas Bapemberda untuk menyelesaikan dengan penyempurnaan. Nah, ini yang akan kami laksanakan di tahapan berikutnya. Mungkin itu, silakan ditambah. Ya, pertama terima kasih kepada Ketua Bapemberda, tentu pada segenap sahabat-sahabat dari unsur Bapemberda yang telah intent melakukan pembahasan lanjutan dari draft inisiatif DPRD tentang 2 Raperda yang dimaksud, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan fasilitasi P4 GNP. Terhadap hal ini, Bapemberda difasilitasi oleh Sekretariat DPRD secara langsung sudah menghadirkan dari pihak Kanwil Menkum. Ini diharap karena nanti pasti ada tindak lanjut ya Pak Ketua Bapem, tindak lanjut kita tetap fasilitasi ke Kanwil, ke Menkum di Surabaya. Ini juga bagian dari strategi harmonisasi, sehingga kalau sudah dibahas duluan, setidaknya apa yang menjadi pokok materi bahasan, insya Allah lah, mudah-mudahan diberi kelancaran, sehingga apa yang kita harapkan nanti kita segera akan memiliki 2 perda dimaksud. Walaupun kalau perda di tingkat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam pembahasan tadi ya lancar-lancar saja, kemudian spesifikasi dari isi materi tentang siapa sih yang harus mendapatkan perhatian, itu sudah dinamis sekali terhadap keluarga pahlawan, macam-macam sudah kita sampai di situ.
memang toh nanti yang perlu kita perhatikan, membuat itu ya dalam tanda petik mudah, gampang berdasarkan peraturan perundang-undangan kisi-kisinya ini. Yang kita harapkan nanti implementasinya ya tentu Ketua kesejahteraan sosial diharapkan betul-betul nanti mensejahterakan pihak-pihak yang ada di dalam ruang lingkup peraturan daerah itu. Kemudian di sisi lain di tingkat fasilitasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor ini memang ini perda baru di tingkat pemerintahan se-Indonesia. Kalau di tingkat Jawa Timur ini belum ada raperda yang, di tingkat kabupaten belum ada raperda yang sudah disahkan dan berlaku sebagai perda. Ada satu Madiun kalau tidak keliru, itu pun sama dengan Situbondo. Jadi kita coba menginisiasi, artinya mendahului dari kabupaten lain dengan harapan bukan berarti di Situbondo ini menjadi kota narkotika, tapi setidaknya kita antisipasi. Dan mudah-mudahan dengan adanya perda ini nanti betul-betul kita antisipasi dini lah terhadap peredaran gelap narkotika ini. Walaupun dari inisiasi Bapemperda, dari inisiasi DPRD ini banyak hal yang masih harus diperbaiki. Dari dua raperda ini ternyata dari raperda yang kedua ini fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ini banyak hal yang harus dibenahi. Tentu ini merupakan PR bagi Bapemperda dan timnya keseluruhan, termasuk kami dari unsur pimpinan tetap akan setia mendampingi, memberikan dorongan, kemudian juga memberikan garis-garis koordinasi untuk kesempurnaan dua raperda ini menuju ending pengesahan setelah finalisasinya nanti. Saya kira itu, Pak. Terus untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, apa sih keuntungan nanti ketika berdiri jalan masyarakat sendiri, apa sih yang menjadi keuntungannya? Silakan. Ya. Tentu dalam kita melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini, tentu tujuannya bagaimana masyarakat Situbondo ini bisa dilindungi lah, bisa dilindungi dari kesejahteraan sosialnya. Jadi baik dari lingkungannya maupun dari hal-hal yang berkaitan dengan kesehatannya mungkin juga bisa terlindungi di sana nanti penyelenggaraan kesehatan ini, penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini. Jadi semuanya yang terkait dengan dengan kesosialan ini nanti akan kita masukkan di dalam materi peraturan ini, perda ini nantinya. Jadi ini dalam rangka melindungi masyarakat Kabupaten Situbondo. Kemudian untuk yang narkotika sendiri, ada sedikit banyak ya, mungkin direvisi ya. Ya. Mungkinkah ada kota lain yang mungkin sama yang seperti bilang Pak Ya. tadi itu ada Kota Madiun, apakah nanti mau pakai aturan di Kota Madiun yang dianggap sama atau seperti yang di provinsi? Ya, saya kira tidak akan kita cuma perbandingan mungkin bisa kita dengan Kabupaten Kota Madiun. Jadi tapi di sana juga belum selesai juga sebenarnya, masih dalam proses juga. Jadi proses harmonisasi juga sebenarnya. Jadi maka dari sini kita memang akan memperbaiki atau menyempurnakan apa yang menjadi muatan materi ini, titik tekannya kepada pencegahan nantinya. Jadi kepada pencegahan. Jadi di sana hal-hal yang sekiranya di luar kewenangan dari Kabupaten Situbondo, pemerintah Kabupaten Situbondo, ini bagaimana tidak tercantum tidak termuat dalam perda ini. Tapi lebih fokus kepada pencegahannya. Ya, mungkin itu ya.
Jadi untuk Situbondo sendiri ini terkait dengan narkotika itu berapa jauh masalah atau yang sudah sampai ada di tempat itu hingga Iya. DPRD ini membuat sebuah perda yang Kalau membatasi. itu persoalan narkotika, ini memang ini adalah persoalan yang bukan hanya ada di Kabupaten Situbondo. Kalau di Situbondo masih relatif aman lah, walaupun tentu narkotika itu ada, kami nggak akan menutup itu. Tapi setidaknya ini adalah merupakan antisipasi dini bagaimana Kabupaten Situbondo ini dari sisi pencegahan itu betul-betul bisa dilaksanakan sehingga akibat itu tidak terlalu besar, tidak berefek signifikan utamanya terhadap generasi muda kita. Karena ini elemen yang berkembang. Kalau kita lihat di BNN provinsi beberapa waktu yang lalu, itu di Kabupaten Situbondo sudah terdeteksi bahwa di kecamatan A, di kecamatan B itu sudah kategori merah di Kabupaten Situbondo. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita untuk antisipasi. Walaupun dari sisi fasilitas bahwa kami sadar Kabupaten Situbondo itu tidak memiliki lembaga yang namanya BNN. Jadi BNN-nya kita masih ngekor ke Pasuruan ya, Pasuruan. Tapi setidaknya dengan adanya ikhtiar ini kita setahap demi setahap nanti untuk menuju tentu ke arah kita punya BNN sendiri, sehingga setidaknya ini menjadi motivasi agar perda yang kalau nanti lancar segera disahkan juga ada kelengkapan fasilitas yang memang harus kita siapkan. Misalnya menuju kita punya BNN sendiri itu dari narkotika. Soal yang pertama tadi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ini jelas efek positif yang kita inginkan. Ya tentu kita berharap jargon Situbondo naik kelas dengan ini ada korelasi. Tentu kita butuh dukungan nanti di masyarakat Kabupaten Situbondo, baik dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memang objeknya masyarakat, subjeknya, pelakunya, tentu dari kebijakan-kebijakan adalah di tingkat kami di DPRD dan pemerintahan. Tapi ini harus ada berkesinambungan lah. Kita sama-sama bersemangat memotivasi untuk Situbondo naik kelas sehingga betul-betul ada sinergisitas antara pemerintahan dan masyarakatnya. Saya kira itu. Oke. Terakhir Pak, yang menjadi motivasi dari DPR sendiri terkait dengan perda kesejahteraan sosial ini yang motivasi untuk bisa menciptakan perda ini apa sih? Karena semua daerah kan tidak bisa membuat perda ini bisa. Betul sekali, kami menginisiasi itu di tingkat DPRD karena kita melihat bahwa Kabupaten Situbondo punya jargon, punya moto Kabupaten Santri, Bumi Sholawat Naria. Nah ini yang menjadi motivasi bahwa kita menginginkan masyarakat Situbondo itu sesuai dengan motonya, sesuai dengan perilakunya itu sesuai dengan apa yang menjadi jargon itu. Harapan yang utama itu setidaknya pola kehidupan kami masyarakat Situbondo nantinya dari generasi ke generasi itu zero narkoba, itu harapan, walaupun itu ideal sekali itu. Sekarang kan masih banyak generasi muda, wong SD, SMP aja sudah kita dengar, kita tahu, khususnya di kala apalagi SMA. Nah, ini dengan adanya perda ini setidaknya memotivasi semua stakeholder untuk menuju Situbondo yang betul-betul jargonnya santri dan betul-betul Bumi Sholawat Naria yang memang agamis. Kalau agamis kan narkotika haram gitu. Nah, itu yang motivasi kami. Oke.